Hari ini tentang mat kita akan belajar apa saja? Ada yang pertama kita akan belajar tentang pengertian secara bahasa. Kemudian kita juga akan belajar tentang pengertian secara istilah. Selain itu juga ada cara membacanya dan yang terakhir adalah contoh. Baiklah, langsung saja kita masuk pada mat yang pertama, yaitu mat iwad. Apa sih mat iwad? Dalam pengertian secara bahasa, mat itu artinya panjang dan iwad yang berarti sebagai pengganti. Jika diartikan secara istilah, mat iwad yaitu apabila mat yang terjadi apabila ada fathatain atau fathatanin yang berada di akhir ayat atau tanda waqaf. Jadi bukan hanya waqaf, melainkan misalkan kalian berhenti tidak kuat nafasnya kemudian berhenti di pertengahan ayat. Nah itu bisa menjadi salah satu dari hukum mat iwad apabila memenuhi beberapa syarat. Kemudian cara membacanya bagaimana ya? Cara membacanya yaitu dipanjangkan 2 harakat atau 1 alif. Sampai sini sudah paham? Lanjut, kita akan masuk pada contoh dari mat iwad. Gampang sekali mat iwad ini. Yang pertama, perhatikan. Idnadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa. Nah, di situ ada huruf apa itu? Ada huruf waw berharokat fathatan tanwin. Kemudian dia bertemu dengan diakhiri dengan waqaf. Dia membacanya bukan al-muqaddasi tuwan, tetapi menjadi al-muqaddasi tuwa, panjang. Ingat, panjang dan harus ada waqaf. Perhatikan yang bertanda merah. Kemudian contoh yang kedua, fal mudabbirati amro, bukan amron, tetapi apa? Amro, panjang. Contoh yang ketiga ada fasabiqati sabqa, panjang juga. Contoh selanjutnya ada juga wasabihati sabha. Gampang ya ternyata ya mat iwad. Lagi contoh selanjutnya itu ada fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Nah, ingat tadi ada huruf berharokat fathah tanwin kemudian dia waqaf di belakangnya. Contoh yang terakhir yaitu wara'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Nah, sekarang yang perlu diperhatikan ada yang serupa tetapi tak sama. Apa saja sih yang serupa dengan mat iwad? Perhatikan contoh berikut ini. Aidza kunna 'idhaman nakhirah. Di situ ada huruf fathah tanwin di akhir kalimat, tetapi dia di akhir katanya itu adalah huruf tak marbutoh, yang mana itu bukan termasuk sebagai contoh mat iwad. Nah, perhatikan karena tak marbutoh dibacanya menjadi seperti huruf ha sukun. Yang kedua ada akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Dia bukan fathah tanwin ya, jadi dia bukan termasuk sebagai contoh mat iwad. Bedakan antara fathah dan fathah tanwin. Baiklah, sampai di sini sudah paham atau belum? Kalau belum paham, ulangi kembali video ini biar kalian semakin paham. Baiklah, sekarang simak kisah inspiratif berikut ini. Pause video ini dan perhatikan kisahnya baik-baik. Oke, bagaimana? Sudah selesai membaca ceritanya tadi? Subhanallah, hebat sekali itu Imam Bukhari yang perlu menjadi panutan dan contoh bagi kita untuk mencari ilmu, untuk mencari cita-cita, bahkan mungkin bahwasanya kita harus tekun dalam meraih cita-cita kita. Kalau kamu, hikmah apa yang bisa kamu ambil dari kisah tadi? Lanjut, setelah tadi belajar tentang mat iwad, sekarang kita akan belajar tentang mat lain. Apa ya mat lain itu? Perhatikan. Mat lain kalau secara bahasa seperti tadi, mat artinya panjang dan lain artinya adalah lunak. Jika secara istilah, apa sih mat lain itu? Apabila ada huruf waw sukun, kemudian atau juga huruf ya sukun, didahului oleh huruf berharokat fathah, kemudian setelahnya adalah huruf hijaiyah yang harokatnya hidup,
dan dia berada di akhir atau waqaf. Boleh juga ketika kalian tidak cukup nafasnya kemudian berhenti di tengah. Kemudian cara membacanya bagaimana? Nah, cara membacanya boleh dipanjangkan sebanyak 2, 4, atau 6 harokat. Boleh. Sampai sini sudah paham? Bagus, kita lanjut ke contoh. Contoh dari mat lain. Kemudian contohnya yang kedua. Contoh yang kedua adalah kalimat ila fihim rihlatash syita'i was-shayb. Panjangkan juga, jangan pendek. Ingat, panjang. Contoh yang selanjutnya yaitu walisanan wa syafatain. Panjang. Ingat panjangnya ya. Kemudian yang terakhir ada contohnya alam naj'al lahu 'ainain. Kemudian ada lagi di sini penekanan yang mana serupa tapi tak sama. Apa saja sih yang serupa tapi tak sama? Perhatikan, ada di sini ayah sabu allayyaqdiru alaihi ahad. Perhatikan huruf yang bercetak merah. Perhatikan kalimat apa itu atau kata apa itu yang bercetak merah? Yaitu kata alaihi. Jadi syaratnya tadi yang termasuk mat lain itu adalah dia harus waqaf. Kalau misalkan alaihi ini di tengah dan kemudian ayatnya itu pendek dan kalian tidak berhenti di situ, maka bacanya harus pendek, nggak boleh panjang. Kecuali misalkan kalian nafasnya terlalu pendek, boleh ayah sabu allayyaqdiru alaihi dipanjangkan, tapi kemudian diulangi kembali allayyaqdiru alaihi ahad. Nah, gitu ya. Syaratnya tadi harus ada waqafnya, ingat. Kemudian ada lagi contohnya was-samaa'i dzatil buruj. Kenapa ayo? Kenapa kalimat atau ayat ini termasuk yang serupa tapi tak sama? Karena perhatikan dulu harakatnya. Kalau tadi di syaratnya itu adalah dia harus fathah bertemu waw atau ya, sedangkan di sini apa itu tanda harakatnya? Benar sekali, tanda harakatnya adalah dhammah. Nah, sekarang masuk ke dalam mat yang terakhir. Mat yang terakhir ini adalah mat arid lis sukun. Apa sih mat arid lis sukun? Sama seperti tadi, mat artinya adalah panjang. Arid yang berarti baru atau tiba-tiba ada, dan sukun yang artinya mati. Itu secara bahasa ya. Kalau secara istilah itu apabila ada mat tabi'i. Mat tabi'i ini gimana sih? Nah, coba yang lupa, mat tabi'i itu apabila ada huruf hijaiyah berharokat fathah bertemu dengan alif, ada huruf hijaiyah berharokat dhammah bertemu dengan waw, ada hijaiyah berharokat kasrah bertemu dengan huruf ya. Itu adalah mat tabi'i. Mat tabi'i bertemu dengan huruf hijaiyah yang hidup, kemudian dia waqaf. Itu adalah syaratnya dari atau pengertian secara istilah dari mat arid lis sukun. Nah, cara membacanya bagaimana? Bagaimana cara membacanya? Itu boleh dibaca panjangnya, itu boleh 2 harokat atau bisa juga disebutnya itu qasr. Bisa juga dibaca 4 harokat atau tawasud, dan juga boleh juga dengan membacanya 6 harokat atau tul yang panjang. Panjang banget itu kalau yang 6 harokat. Nah, sampai sini sudah paham? Kemudian kita langsung masuk ke contohnya dari mat arid lis sukun. Contoh yang pertama, perhatikan lagi kalimat atau kata yang bercetak merah. Wa ashabus shimali ma ashabus shimal. Nah, ini ada mat tabi'i, ma itu mat tabi'i, kemudian bertemu dengan huruf hijaiyah berharokat hidup dan waqaf. Bacanya panjang. Contoh yang lainnya lagi banyak sekali ini kalau mat arid lis sukun ya. Contohnya lagi fi jannatin na'im. Boleh nggak terlalu panjang, boleh yang panjang sekali. Lagi contohnya ada fi sidrim makhdud. Dan contoh yang terakhir adalah was-sabiqunas sabiqun. Gimana? Gampang ya? Gampang banget ini. Oke, lanjut pada serupa tapi tak sama. Apa sih yang serupa tetapi tidak sama? Perhatikan kata yang dicetak merah. Idza waqa'atil waqi'ah.
Kenapa kok dicetak merah? Kenapa dia menjadi serupa tapi tak sama? Karena di sana tidak ada matobi'i di akhir kalimatnya atau di akhir katanya. Nah, contoh yang kedua yaitu ada wasyaf'i wal watr. Nah, itu boleh itu bacanya bukan dipanjangkan tetapi dipendekkan. Nah, bagaimana? Kalau penjelasan tadi dirasa kalian kurang paham atau kurang mengerti, langsung aja